atau bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi yang didirikan oleh Muhammad Darwis. Kemudian dikenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan adalah seorang Kesultanan Yogyakarta yang mana pada saat itu ia juga sebagai seorang pedagang dan khotib. Melihat masyarakat pada saat itu dengan keadaan jumud, beku, dan masih mengandalkan amalan-amalan mistik, Kiai Haji Ahmad Dahlan dia punya usulan ingin mengajak masyarakat pada saat itu dengan ajaran-ajaran yang baik, yaitu tentunya dengan ajaran-ajaran benar yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Pada awalnya Ahmad Dahlan mengajak itu tidak semudah apa yang kita pikirkan. Ahmad Dahlan mengalami penolakan-penolakan yang sangat luar biasa, bahkan banyak orang yang tidak menyukainya. Akan tetapi dengan berkat ketekunan dan kesabaran beliau, akhirnya dia mendapat respon yang baik dari keluarga dan kerabat-kerabat dekatnya. Apalagi ditambah dengan beliau pada waktu itu seorang pedagang dengan latar belakang yang baik sebagai seorang Kesultanan Yogyakarta, maka ajaran-ajaran itu dapat diterima dengan cepat dan berkembang secara drastis bahkan sampai ke luar Pulau Jawa. Seiring berjalannya waktu, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan drastis di Indonesia dan menjadi ormas atau organisasi Islam salah satu terbesar yang ada di Indonesia. Ini dibuktikan Muhammadiyah sendiri banyak mendirikan lembaga-lembaga seperti dari segi pendidikan, kesehatan, panti asuhan, dan perguruan tinggi dan lain sebagainya. Ini juga salah satu cara Muhammadiyah untuk memajukan Muhammadiyah itu sendiri. Dan ini mendorong Muhammadiyah terus berkembang dan eksis hingga sampai saat ini. Perkembangan Muhammadiyah yang sangat drastis dan sangat pesat itu dikarenakan dalam pembentukannya dan terkait ketertibannya. Muhammadiyah sendiri banyak merefleksikan ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Salah satu contohnya yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 104, yaitu Allah berfirman di dalamnya, wal takum minkum ummatai yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Quran surat Al Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu sebagai segolongan umat yang menyeru kebajikan dan memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar, dan itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, banyak tokoh dari Muhammadiyah atau para tokoh Muhammadiyah yang menjadikan ayat ini sebagai pedoman atau asas atau filosofi untuk terus menerus berdakwah memperjuangkan ajaran-ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Maka dari itu perkembangan dan eksistensi Muhammadiyah akan terus mengalir sampai hingga saat ini. Apa itu Nahdlatul Ulama? Sejarah Nahdlatul Ulama merupakan sebuah organisasi Islam yang didirikan pada 31 Januari tahun 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah, yang dipelopori oleh 3 orang, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Kasbuwo, dan Kiai Haji Wisnu Samsuri. Mereka mendirikan Nahdlatul Ulama dengan tujuan memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam pada kala itu, yang mana pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi pembaharuan, yang mana oleh Raja Hijaz pada waktu itu, Syarif Hussein, tergantikan ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud. Raja Hijaz yang sebelumnya, Syarif Hussein, berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, itu ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi.
Dan di tahun yang sama juga Kiai Haji Wahab dan melihat situasi dan kondisi tersebut, Kiai Haji Wahab memberikan gagasannya kepada Kiai Haji Asy'ari untuk membuat organisasi Islam yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan setelah 2 tahun kemudian, NU resmi berdiri di Surabaya. Perkembangan Nahdlatul Ulama tidak sampai pada itu saja. Nahdlatul Ulama turut serta dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ini dibuktikan dengan keputusan muktamar NU kedua di Banjarmasin pada tahun 1936 bahwa NU memiliki keterikatan dengan nusa dan bangsa, dan pada 22 Oktober tahun 1900